Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikra Finaldi dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Program studi saya Sistem Informasi di Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester ganjil dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman, yaitu teorinya saja. Baik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, struktur pemrograman, dijelaskan dan deskripsikan. Struktur pemrograman C++ sama seperti struktur program C yang merupakan pendahulunya. C++ hanya memiliki beberapa perbedaan dan pembaruan. Struktur program C++ terdiri dari sejumlah blok. Fungsinya terdiri dari satu atau beberapa statement yang akan melaksanakan tugas tertentu. Berikut adalah contoh program dasar C++. Nih, ada di sini ya kawan-kawan. Program C++ contohnya include IOStream, using namespace std, int main, cout, headline, return. Untuk bagian deklarasinya ini deskripsinya. Untuk baris pertama tadi include IOStream. Maaf. Merupakan header atau kepala program. Header berfungsi untuk menyatakan bahwa program yang ditulis akan menggunakan perintah-perintah yang ada di library header yang kita gunakan. Pada program di atas digunakan library HStream atau input-output stream yang merupakan standar library pada C++. Baris kedua, terdapat baris kosong. Hal ini tidak akan memperbaiki program. Komputer akan melewati baris kosong dan akan membaca baris selanjutnya. Baris ketiga, in main atau integer main merupakan fungsi utama program. Saat proses kompilasi, fungsi pertama kali dibaca oleh compiler adalah fungsi in main. Fungsi utama adalah sebuah program bagaikan gerbang dalam sebuah bangunan. Untuk baris keempat, untuk tanda tersebut yang ada di sini tandanya adalah blok pembuka yang merupakan pasangan dari blok penutup. Blok pembuka menyatakan bahwa statement yang adalah setelahnya merupakan bagian dari fungsi utama. Baris kelima, standar cout dengan isinya all about electrical engineering merupakan statement program dan merupakan definisi dari fungsi utama. Standar cout merupakan library salah satu library dari IOStream. Cout merupakan kependekan dari console out yang berfungsi mencetak all about electrical engineering pada tampilan konsol tersebut. Oke, baik. Untuk baris ke-6, tutup kurungnya, tutup blok maksudnya. Benda merupakan penutup yang berfungsi untuk menutup fungsi utama program. Baris dengan setiap karakter pada baris setelah tanda petik ini tanda tersebut akan menjadi komentar program. Mengabaikan setiap karakter setelah tanda tersebut, komentar bertujuan untuk mempermudah pembaca program. Ini soal nomor 2, jenis-jenis tipe data variabel. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tipe data variabel hanya 3 buah saja, disuruh Bufao. Tipe data karakter. Jenis tipe data ini hanya memungkinkan sebuah variabel yang menyimpan informasi sebuah single karakter seperti huruf P, C, 7 atau R. Tipe data string. Tipe data string ini kemungkinan variabel menyimpan informasi untayan karakter seperti kata atau kalimat dalam contoh sebelumnya, nama yang Anda gunakan pada web form. Informasi tersebut akan disimpan dalam variabel bertipe data string. Tipe data floating point number atau float. Jika Anda bermaksud menyimpan informasi angka dengan format pecahan atau angka desimal, floating point adalah jenis tipe data yang sesuai. Misalnya angka 6,5 merupakan secara teknis merupakan nilai bertipe floating point. Jika nilai tersebut dapat dipresentasikan sebagai 65. Ya, baik. Jenis tipe data ini membutuhkan ukuran memori yang lebih besar dibandingkan jenis tipe data angka integer. Perbedaan dari data input dan konstanta. Yang selanjutnya, soal selanjutnya. Input adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor.
Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang kemungkinan user ataupun manusia untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Konstan adalah data yang bersifat tetap dan tidak berubah, atau bisa disebut juga data yang stabil. Jadi data konstan ini bersifatnya tidak berubah dan datanya tetap stabil, gak goyang. Untuk soal selanjutnya, perbedaan antara cout dan cin. Cout dalam pengejaan bahasa Inggris adalah cout, merupakan script atau objek dari kelas iStream. Objek ini berada di dalam namespace standar yang disimpan di dalam header file iStream. Cout itu sendiri berfungsi untuk menampilkan sebuah karakter yang dituliskan dalam program ke layar ataupun output. Karakter yang akan ditampilkan harus dimasukkan terlebih dulu ke objek cout menggunakan operator. Dan karakter ada diantaranya ada tanda kutip 2. Contohnya kita akan menampilkan pesan selamat datang, maka kita harus menuliskan perintah cout selamat datang. Untuk cin merupakan objek yang tergabung dalam namespace std atau standar yang merupakan anggota dari iStream dan berbeda kelas. Jika cout berasal dari iStream, maka cin berasal dari iStream. Cin berfungsi untuk membagi data diinputkan user lewat perantara keyboard. Setelah data berhasil terbaca, maka data tersebut disimpan di cin, lalu data sudah disimpan sudah dimasukkan ke dalam sebuah variabel menggunakan operator yang berada di sini. Untuk soal selanjutnya, kode program aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator untuk merupakan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan sebagainya. Pada operasi aritmatika terdapat operan dan operator. Operan merupakan angka variabel expression, dan operator yang menentukan operasi yang akan dilakukan terhadap satu atau lebih operan. Operator aritmatika terdiri, di sini saya buat contohnya, operator tambah. Operator tambah menggunakan karakter plus yang hasilnya contohnya ada di sini. 16 tambah 5 sama dengan 21. Selain digunakan untuk operator penjumlahan pada JavaScript, karakter dapat juga digunakan sebagai operator penyambung. Untuk operator kurang, di sini sudah saya buatkan contohnya. Operator kurang ini menggunakan karakter minus. Mohon maaf. Untuk hasil di sini ada contohnya 16 kurang 5. 16 kurang 5 yaitu 11. Di sini benar dengan contoh tersebut. Selanjutnya, operator kali menggunakan tanda asterik. Hasil operator kali 16 kali 5 yaitu 80. Benar, sudah ada contohnya di sini. 16 kali 5 80. Dengan contoh tersebut. Selanjutnya, operator bagi. Operator bagi itu yaitu menggunakan tanda baca slash atau garis miring. Untuk hasil operator 15 bagi 5 sama dengan 3. Di sini sudah ada contohnya. 15 bagi 5 sama dengan 3. Untuk operator modulus menggunakan persen. Operator modulus digunakan untuk masukkan sisa dari hasil pembagian. Jadi 15 bagi 2 sama dengan 1. Hasil operator dari modulus tersebut di sini juga sudah ada contohnya, sudah saya buatkan. Untuk soal selanjutnya, bentuk umum logika if. Perbandingan logis antara nilai dari apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengalihkan hasil jika true atau false. Itu yang dinamakan logika if. Perbandingan logis antara nilai kondisi untuk mengembalikan hasil true atau false. Bentuk strukturnya ada di sini. If cuaca sama dengan hujan, and then tindakan sama dengan tinggal di rumah, else tindakan and bola, and if. Di sini sudah ada strukturnya. Untuk format penulisan if, perbedaan untuk format penulisan if adalah tanda titik 2 setelah penulisan expression dan kata kunci and if di akhir statement. Mohon maaf, di akhir statement.
Ya, untuk contohnya ada di sini. If statement and if, ini untuk tutupnya, ini tutup. Ini untuk bukanya, ini tutupnya. Terus selanjutnya struktur kontrol logika if, switch case, and logika for. Ini untuk strukturnya untuk selanjutnya. Statement if, perintah if dalam C++ digunakan untuk menyatakan kondisi bersyarat sintak yang sederhana. Statement 1, statement 2 akan dilakukan jika kondisi bernilai true. Contohnya itu lebih dari 10. Include a string in main, nilai count. Pokoknya contohnya ada di sini ya. Ini untuk contohnya. Untuk statement fit case-nya, fit case dalam bahasa pemrograman C++ sama dengan fungsi else. Dengan pernyataan switch case memungkinkan untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai ekspresi. Pemilihan berbagai kemungkinan nilai switch dilakukan satu demi satu berdasarkan nilai case. Jika nilai dalam switch tidak ada yang sesuai dengan nilai case, maka pilihan akan secara otomatis kealihkan ke default. Terus selanjutnya untuk logika for, nyatanya strukturnya for adalah perulangan menggunakan formulanya 3 ekspresi. Satu adalah ekspresi untuk memberikan nilai awal yang digunakan untuk perulangan. Dua adalah ekspresi untuk memberikan kondisi dalam perulangan. Maksudnya jika kondisi tersebut bernilai true, maka perulangan akan dilanjutkan. Jika kondisi tersebut bernilai false, maka perulangan akan berhenti. Ekspresi ketiga digunakan untuk mengatur nilai variabel yang digunakan pada ekspresi increment atau decrement. Sekian dari presentasi saya dari teori dasar-dasar pemrograman. Untuk kesalahannya mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih, selamat sore.